kepala cabang. Udah sing santai. Nilai Belum mulai dagang lah. Iya tuh. Mama gimana? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di dalam dan keluar. Apa kabar? Dari tubuhnya spesial. Enggak banyak ngomong. Mama Sakti, kemudian Mama Akhyar, Laksmi. Hari ada orang lewat dulu itu bimbingan tuh kue. Salam Bu Erni. Kenal berarti. Ya Allah. Tetangga sebelah. Iya, nggak mau nggak dikeluarin. Digembok kayak sini. Kepala rumah. Ya yang bawa makanan minta orang yang lewat ya Ke kanak-kanak aja ke. Waalaikumsalam. Kandida Albikan. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dipertemukan kembali di live rutin edisi malam Jumat 15 Januari 2026. Ya benar ya. Untuk live malam Jumat kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan Anca Darusan Miskatul Anwar. Ada tuh. Doni Romdoni. Doni Ramdan. Doni Ramdani Mangkubumi kan? Doni Romdoni mananya itu? Oh enggak ada. Doni Caem. Nggak kelihatan. Udah keluar lagi. Udah keluar lagi. Kayaknya. tadi mau ngomong
Ngopi Pak Iman, kopi liang manis Josh lagi diseduh, masih diseduh sama Kang Aris juga nih. Masih ada memangnya, kayaknya masih ada ya Kang Aris. Kopi liang masih ada, kopi liang masih ada karena diracik ulang dengan kopi yang lain Pak Erni. Mas Haris jagonya. Ini baru. Aduh maaf ya Allah. Mas Mahi, apa kabar Mas Mahi? Kalau habis insya Allah nanti dikirim lagi. Kalau kuota gimana? Kuota apa Pak maksudnya? Kuota internet. Habis gimana? Kalau habis ada yang ngisi lagi. Iya. Bismillah ada yang ngisi. Cari perkara. Apa ya? Teman-teman yang membutuhkan buku tawasulan yang bisa kita baca, silakan nanti kontak Kang Haris. Berapa kan Apa namanya? harganya? Nggak tahu. Ini masih diperbaiki lagi Pak kemarin teh ini. Ya bolak-balik terus hurufnya masih kelihatan kecil. Soalnya kalau yang sepuh-sepuh kayaknya masih kurang besar ukuran font. Nanti diperbaiki lagi. Tapi udah kecetak. Udah. Salam kangen buat Mas Ijo dan teman-teman Saung. Mas Mahi. Mas Mahi maaf itu soundcardnya hancur Mas Mahi. Jadi kita nggak pakai soundcard lagi Mas Mahi. Kebakar. Sama anak-anaknya Mas Wah. Cuci mobil baru. Oh gitu. Mobil. Kembali. Allah. Baik kita mulai teman-teman. Sesi semi iklannya sudah dulu ya teman. Masih perlu soundcard nggak Kang? Kalau ditanya perlu, insya Allah perlu sih. Dan saya agak malu ngomongnya. Seharusnya nggak malu. Ya, buat keperluan banyak hal. Bukan hanya live kan, soundcard itu bisa dipakai. Bismillah, ada rezeki semuanya buat perlengkapan dan lain-lain. Tenda. Mau nyewain tanah ya. Insya Allah nanti saya belikan lagi. Alhamdulillah. Dimudahkan Mas Mahe.
Baik, mari kita mulai teman-teman. Melanjutkan hanca deresan dan tabarruk serta tafawul kita melalui karyanya guru-guru kita yang malam Jumat ini kita melanjutkan bahasan Mishkatul Anwar yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang kalau kita melihat bentukan kitabnya seperti sedang mengajak berjalan ya untuk santrinya. Ya, moga-moga kita termasuk santri beliau, dan juga semoga ini menjadi juga wasilah Allah menjadikan doa kita seperti halnya doa guru-guru kita semua. Ila hadaratul Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Seperti biasa saya membacakan beberapa bagian dari teks yang ada di Mishkatul Anwar ini. Kemudian nanti insya Allah akan dijelaskan secara lebar oleh guru kita. Dan hanya untuk mengingatkan saja bahwa Mishkat ini seperti perjalanan, dan memang untuk perjalanan teman-teman. Maka dan juga Imam Al-Ghazali ini sengaja merunut dari step paling bawah dari setiap bahasan, dari satu bahasan ke bahasan berikutnya itu nyambung. Maka tentu kita perlu mengecek ulang bahasan-bahasan sebelumnya biar kemudian teman-teman yang mungkin baru bergabung ini bisa, tidak terlalu nge-lag. Ya, moga-moga nanti dipertemukan dengan bahasan-bahasan sebelumnya. Dan malam ini kita akan saya dalam hal ini malam ini akan membaca Dakikoh yang kesekian kali. Tentu ini akan bersambungan, berkait kelindan dengan bahasan-bahasan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dakikotun, yang lembut-lembut. Al-anwarus samawiyatu allati taktabisu minha al-anwaru al-arabiyatu. Cahaya-cahaya langit yang menjadi sumber atau yang darinya cahaya-cahaya bumi menjadikan sumber cahaya. In kana laha tartibun, jika ia memiliki atau jika ia mempunyai urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan, bihaitsu yaktabisu ba'duha min ba'din, di mana sebagian dari yang memiliki cahaya-cahaya itu mengambil atau menjadikan yang lainnya sebagai sumber dari cahaya. Fal akrobu minal manba'il awwali. Jadi kalau dibayangkan, bukan hanya dibayangkan, dan memang sudah menjadi pemahamannya bahwa dari pembahasan awal kita dikenalkan leveling atau tingkatan-tingkatan objek-objek atau subjek-subjek yang bercahaya. Fal akrobu minal manba'il awwali,
maka yang paling dekat dari sumber cahaya yang paling pertama, aula bismin nur, itu lebih unggul, lebih utama dengan nama cahaya, li'annahu a'la rutbatan, karena li'annahu a'la rutbatan, karena yang paling dekat dari sumber awal itu paling tinggi derajatnya, tingkatannya. Wa misal ini berarti nanti kita diajak kembali untuk mengingat-ingat dan sekaligus memperdalam lagi soal tingkatan-tingkatan dari sesuatu yang dikatakan bercahaya itu, yang memiliki nur. Tingkatan-tingkatan. Wa misalu tartibihi, untuk memudahkan pemahamannya Imam Al-Ghazali memisalkan, menganalogikan. Wa misalu tartibihi fi alami syahadati, dan permisalan dari tingkatan-tingkatan ini di alam yang nampak, la tudrikuhu illa bi an yufrada daw'ul qamari, engkau tidak akan bisa mendapatkan pemahaman atau bisa memahami, menjangkau pemahaman, kecuali dengan mengasumsikan bahwa pancaran bulan dakhilan fi quwwati baitin itu adalah cahaya yang masuk melalui jendela sebuah rumah, seperti ya, masuk ke seperti pancaran bulan yang masuk melalui cahaya jendela rumah. Waqi'an ala mir'atin, yang kemudian cahaya itu menimpa sebuah cermin, mansubatin ala haitin, yang tergantung, yang menempel di sebuah dinding. Wa munakisan minha ila haitin akhar fi muqabalatiha, yang kemudian cahaya yang terpantul dari cermin yang menempel di dinding itu memancar kembali, memantul dari cermin itu cahayanya menuju dinding yang lain yang ada di hadapan cermin itu. Jadi dibayangkan dari cahaya dari bulan kemudian masuk melalui jendela rumah, yang cahaya itu mengenai sebuah cermin yang tergantung di dinding, yang menempel di dinding, kemudian dari cermin itu terpantul ke dinding yang ada di hadapan. Ini berarti berbicara proses yang menggambarkan runutan proses bagaimana kemudian sesuatu itu pada akhirnya bisa dianggap bercahaya. Summa munatifan minhu ilal ardi, kemudian cahaya itu yang mengenai dinding itu berbelok memantul juga mengenai tanah, ya haitsu tastaniru al ardi, sehingga menjadi teranglah tanah atau lantai. Nah, maka fa anta ta'lamu annama 'alal ardi minan nuri tabi'un 'alal ha'id, maka engkau akan mengetahui bahwa sesuatu yang ada di atas tanah, di atas lantai itu minan nuri, itu bagian dari cahaya. Tabi'un lima alal haid, yang cahayanya mengikuti atau menempel, tersambung, terkoneksi pada cahaya yang ada pada dinding. Wama alal haid, dan cahaya yang ada
di atas atau di yang ada pada dinding itu tabiun lima alal mir'ati. Dia terkoneksi, tersambung, mengikuti pada cahaya yang ada pada cermin. Wa ma'alal mir'ati tabiun lima fil qamari. Dan cahaya yang ada pada cermin itu mengikuti alur cahaya, pendaran cahaya yang ada pada bulan. Dan akhirnya wa ma fil qamari tabiun lima fis syamsi. Dan cahaya yang ada pada bulan itu juga mengikuti atau terkoneksi pada cahaya yang ada pada matahari. Karena minha, dari matahari itulah yushrikun nuru alal qamari, cahaya memancar kepada bulan. Nah, kita diajak untuk di teks ini kita diajak untuk mengingat kembali dan memahami kembali runutan mekanisme sistematisasi bagaimana kemudian sebuah cahaya itu sebuah benda itu dianggap memiliki cahaya atau bercahaya. Kemudian juga di waktu yang bersama kita memahami tingkatan-tingkatan dari sesuatu yang memiliki cahaya itu. Bahwa mungkin seringkali kita menganggap sudah saja, yang penting yang bisa kelihatan berarti bercahaya gitu, tanpa kemudian kita tidak pernah memilah dan memilih atau bahkan mungkin mengambil pelajaran dari pada faktanya adalah bahwa dari gambaran itu kita diajak untuk merunut bahwa ada sumber dari cahaya-cahaya itu, yang kalau tidak ada sumber itu maka yang lain juga tidak akan menjadi objek yang bercahaya atau subjek yang bercahaya. Yang dalam kesempatan ini kita diajak untuk merunut satu persatu dari bawah sampai ke atas. Dari cahaya bahwa tanah atau objek-objek yang di dunia nyata itu bercahaya, ternyata cahayanya itu bukan dari dirinya tetapi dari cahaya, pantulan cahaya yang ada di dinding. Pun demikian, dari dinding, ternyata dinding itu adalah pantulan cahaya dari benda yang ada di hadapannya, yang dalam teks ini digambarkan dengan cermin. Cermin pun dia tidak memiliki cahaya, karena cahayanya itu bersumber dari bulan yang masuk melalui jendela rumah. Dan bulan sekalipun ternyata bulan ini tidak memiliki cahaya, meskipun pada akhirnya tetap di pembahasan sebelumnya kita tetap saja dikenalkan bahwa semua objek yang tadi disebutkan itu bercahaya. Hanya ketika dirunut, ditertibkan, ternyata ada yang lebih pantas untuk disebutkan sebagai sumber cahaya. Sebagaimana bulan pada akhirnya cahayanya bersumber dari matahari berdasarkan teks di sini. Maka matahari ini disebut sebagai sumber dari cahaya. Minha yusyriku fin nuri alal qamari. Wa hadhil anwar al arba'ah murattabatun ba'duha a'la wa akmal min ba'din. Cahaya yang 4 ini, mana cahaya yang 4 ini teh? 1, cahaya dari matahari ke bulan, itu 1. Yang kedua, cahaya dari bulan ke cermin. Yang ketiga, cahaya dari cermin ke dinding. Dan yang keempat adalah cahaya yang dari dinding memantul ke alam yang sekitarnya. Jadi ini seperti sebuah pola ya, pola pola menerangi itu. Yang ketiga ini mengingatkan kepada kita tentang mungkin selama ini kita menganggap bahwa, taruhlah misalkan seperti ilmu, kita menganggap bahwa ilmu itu adalah seakan-akan kita yang mempunyai gitu. Padahal kalau kemudian kita renungkan bersama,
kalaulah tidak ada yang memantik, meskipun kita dikenalkan dengan keilmuan yang primordial ya di bahasan-bahasan sebelumnya, ada sebetulnya pada dasarnya ilmu itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kemudian tidak ada yang menerangi, tidak memberikan penerangan, maka entah kapan kita akan mendapatkan atau sampai pada kesadaran bahwa ilmu itu ternyata ada. Kan kalau tidak ada yang menerangi, ya tetap saja statusnya menjadi objek yang gelap. Maka jika dilevelkan kira-kira seperti itu. Maka ini kita kalau di istilah santri itu kan sanad itu menjadi penting pada akhirnya. Yang itu yang ketiga. Yang keempat ini juga berbicara soal bagaimana kemudian posisi guru itu bagi kita yang sedang melakukan perjalanan, bagaimanapun posisinya menjadi sangat penting. Karena guru inilah yang akan memberikan penerangan kepada kita. Kita yang belum benar-benar memiliki ilmu, bukan ya, kita yang belum benar-benar belum sadar tentang keilmuan, atau bahkan mungkin juga keilmuan yang ada di dalam diri kita sebagai warisan dari leluhur-leluhur kita, ini kita belum diaktifkan, belum di-on-kan, atau dalam bahasa Sungjin Wama belum di-arise, Sungjin Wama belum di-arise. Itu kan di dakikoh yang ada ilmu-ilmu yang memang dia sudah ada dari sananya tanpa kemudian dibangkitkan. Tetapi yang kedua, ilmu itu memang sudah ada tetapi perlu untuk dipantik sehingga kemudian ketemu, oh ternyata ilmunya ada. Itu seperti begitu terus sampai atas, sampai matahari. Begitu kira-kira teman-teman. Walikuli wahidin maqamun ma'lumun, dan setiap satu objek atau subjek yang tadi, dari mulai matahari, bulan, kemudian cermin, dinding dan tanah dan objek-objek yang lain, itu menggambarkan tentang maqamun ma'lum, kedudukan yang diketahui, maklumun yang diketahui, wa darajatun khassatun la yata'adda, dan tingkatan-tingkatan yang khas yang tidak bisa terhitung layer-layernya. Begitu teman-teman. Untuk sebagai ini saya hanya menerjemahkan secara kasar ya. Insya Allah nanti pemahamannya akan diarahkan secara langsung. Nanti saya lanjutkan insya Allah teman-teman. Mangga Pak. Baik, sebentar Pak, saya pindahkan. Ada anak-anak. Oh iya. Nggak boleh. Kita lanjutkan dari percakapan, dari pembahasan dari Kang Iman dan percakapan sebelumnya. Sumber dari segala sumber berarti cahaya kan di atas dari Allah. Kemudian dipantulkan gitu. Kalau Kang Iman tadi ngomong perumpamaannya adalah dari matahari ke bulan, sinar bulan kemudian mantul ke jendela dan kemudian ke kaca. Kaca menghasilkan cahaya-cahaya yang lain. Perlu diketahui bahwasanya ada banyak sekali, sejak zaman munculnya Yahudi, banyak sekali kitab-kitab itu yang kemudian dipangkas dan tidak juga, dan yang terkena juga salah satunya adalah Miskatun. Seperti halnya kemudian kitabnya dari Nabi Musa ya, itu dibelah-belah, diambil yang memang kemudian ini tidak terlalu memberikan secara vulgar pun sama termasuk ini. Tapi ini nggak usah dipercaya. Ini perlu di cross check lagi sama teman-teman. Wah, nggak kelihatan. Masalah. Ada saja. Perlu di cross check karena nanti bagian-bagian, sehingga seolah-olah yang terlihat sekarang
miskat itu kecil, tipis ya. Padahal catatan-catatan itu tebal. Kenapa bisa seperti itu? Karena ulama-ulama zaman dulu itu tidak hanya paham dengan wilayah agama, tapi juga sampai wilayah keilmuan yang lain kan. Apakah kemudian Imam Al-Ghazali itu cuman ahli ilmu-ilmu agama, kedokteran enggak? Matematika, filosofi, filsafat itu, kemudian psikologi dan lain sebagainya. Dan itu semuanya biasanya ulama-ulama dulu itu lengkap keilmuannya, sehingga dibahas dari segala sudut pandang. Nah, balik lagi ke masalah cahaya. Ada itu koma. Dan kalau nanti di putaran miskat kedua saya tunjukkan nanti beberapa huruf-huruf yang sebetulnya itu adalah, ini harus dikrocek dengan instrumen ini, kitab ini, dan lain sebagainya. Hanya saja sekarang kitab-kitab itu sudah tidak ada. Nah, karena kita itu ngomongin tentang cahaya, kira-kira api itu dari mana? Enggak, api juga cahaya ya. Oke. Tapi cahaya belum tentu api. Oke. Seumpama dari matahari mantul ke kaca pembesar, terus di bawah itu ada kertas, kira-kira kebakar. Itu disebut api apa cahaya? Kalau ada potas, kemudian ngeluarin percikan-percikan, cahaya apa api? Kan itu yang kemudian ambigu, kemudian dibahasakan sebagai cahaya. Ada berapa cahaya sebetulnya? Cahaya itu ada 313 macam cahaya. Cuma nanti kesini kepangkas, sehingga banyak ulama itu yang juga kemudian bingung bagaimana cara menerangkan, ya kan? Ya, oke. Kemudian kalau anggaplah api itu juga cahaya, oke. Terus ada berapa macam api? Kita taunya satu ya. Padahal kalau yang dijelasin di keilmuan NPT, api ada dua macam. Api surgawi sama api ilahi. Itu hanya sebutan saja, istilah, nanti bisa diganti. Di Islam nanti saya bukakan, tapi bukan saat ini. Api surgawi ada berapa? 23 api. Dan yang baru teman-teman pelajari adalah api ceiling born flame namanya, kalau pakai bahasa Inggris ya. Api tulang dingin kan, apinya Nabi Ibrahim. Kenapa api juga bermacam-macam? Karena api terbentuk dengan materi. Oke. Ketika cahaya ini mantul ke suatu materi dan itu kemudian terpantik, maka menjadi yang namanya api. Dan beberapa tempat dulu di dunia itu tersimpan raja-raja api. Karena memang kemudian dengan beberapa peristiwa nanti crosscheck secara histori yang bisa dari cerita-cerita Ibrani, juga bisa kemudian cerita-cerita dari Suryani bisa. Nanti kelihatan, oh ternyata memang dari situ raja-raja itu ini kemudian diangkat oleh para malaikat untuk kemudian dimasukkan ke dimensi yang lain. Dimensi yang lain pun tidak kuat menahan itu. Ketika tidak kuat, maka dimasukkanlah yang namanya semua api. Itu cikal bakalnya api, cikal bakalnya bukan rajanya, itu dimasukkan ke dalam diri manusia. Dan ketika kemudian dikembangkan, maka raja api, cikal bakal api itu menjadi pembakaran dalam tubuh manusia. Dan dia menjadi raja. Saya tidak menjelaskan secara detail, karena tadi itu cuma menerangkan bahwasanya
apa yang kita pahami tentang cahaya itu juga masih pantulan-pantulan kan gitu. Nah, tadi saya minta ke Aris, misalkan kayak gini, ketika ilmuwan itu menemukan yang namanya partikel Tuhan namanya, tapi bukan mengatakan bahwasanya Tuhan itu makhluk ya, hanya partikel. Bahasanya adalah sifat dan asma Allah itu juga memancarkan cahaya. Nah, ketika kemudian asma Allah ini, partikel Tuhan ini itu memancar, ya, dan kemudian berbenturan dengan elemen-elemen yang lain, maka akan menjadi dikenal oleh manusia sekarang itu dengan tabel periodik. Oke. Kalau Ar-Rahman, tabel periodiknya apa? Elemen apa? Unsur apa? Hah? Apa? Hidrogen. Hidrogen itu paling ringan. Ketika kemudian cahaya berbenturan dengan hidrogen, maka itu yang disebut sebagai Ar-Rahman. Tapi ini nggak familiar di pesantren ilmu kok, karena emang kita nggak masuk, nggak ngeblend seolah-olah. Padahal secara keilmuan, oh ini loh. Kebayang ketika kemudian kita itu memahami konsep-konsep itu, cahaya yang diatur sekian persen pencahayaan, suhunya sekian, kemudian dimasukkan hidrogen sekian persen. Itu manfaatnya buat manusia apa? Apa manfaat? Kasih sayang Allah yang luas, menyeluruh dan memberikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ini adalah rahmat-Mu, mencakup semua yang hidup. Oke, anggaplah rahmat lah. Bahasanya teman-teman udah paham. Kira-kira ini membentuk struktur apa? Memunculkan saripati apa? Itu makanan-makanan apa aja buahnya? Air putih, semangka, Air putih, semangka, mentimun, sop, sama susu. Oke. Kalau seumpama tidak ada hidrogen ya di bumi ini, maka air putih tidak bisa dikonsumsi. Oke. Kemudian susu. Ya. Susu juga tidak bisa dikonsumsi. Terus itu wahdatul wujud ya? Cahaya Allah loh segitu gedenya ya. Kemudian ada buah yang kemudian digadang-gadang oleh para ulama, disebutkan bahwasanya ini buah dari air rembesan yang dari surga gitu ya. Oke. Apa itu semangka? Ya karena memang semangka lebih banyak terpapar sinar cahaya yang berbenturan dengan hidrogen. Bisa dipahami sampai sini. Sehingga kita kemudian tidak ada yang namanya taklid buta, kemudian kita nggak, apa sih cahaya apa ya? Dimaksud cahaya itu kayak gimana ya? Nah, anggap nih kalau kita minjem bahasa awamnya, cahaya Rahman. Cahaya Rahman disebut pula dengan kata lain adalah energi atau unsur hidrogen, gitu ya, bisa dipahami. Cahaya dari Nur Muhammad mantul lagi bersentuhan dengan nomor 2 apa itu? Ar-Rahim. Ar-Rahim itu disebut Ar-Rahim itu unsur partikelnya apa? Helium itu sifatnya kayak gimana? Nanti dijelasin tuh di dalam tabel-tabel periodik. Oke. Memancar kemudian memantul ke tanah. Jadi apa? Makanannya? Makanannya madu, kurma, kemudian teh, ya, kemudian oatmeal, sama susu. Oke, berarti susu juga partikelnya
Salah satunya helium. Helium terlalu banyak, keracunan kita ya. Oke. Nah kalau kemudian partikel itu dipaparkan dengan kesesuaian, kalau tidak ada malaikat nih, tidak ditugasi, Allah nggak menugasi malaikat, kira-kira madu bisa dikonsumsi? Nggak mungkin. Oke ya. Kita berpikirnya madu dihasilkan oleh lebah. Oh lebah. Kira-kira kalau mataharinya nggak ada, atau cahayanya nggak ada, dan masing-masing lebah juga menghasilkan perbedaan madu ya. Gitu. Jadi yuk mulai dipahami bahwasanya cahaya begitu banyak, maka dipretelin satu-satu dan semuanya adalah pantulan-pantulan. Pun sama ketika teman-teman berdiri di tanah Pasundan, ketika paparan matahari itu masuk ke tumbuhan ataupun tanah di Sunda, apakah sama dengan tanah yang ada di Jawa Timur? Berbeda. Oke ya. Sama nih dari air laut semuanya, dari pegunungan sama. Oh gitu ya. Makanya beda rasanya. Misalkan anggap nih saya ngomong bukan promosi. Aqua nih ya. Aqua di Jawa Barat sama aqua di Jawa Timur berbeda. Tembakau di Jawa Barat dengan tembakau di Jawa Timur beda. Bahkan sama-sama rokok Sampurna Mil, tapi rasa di Jawa Timur dengan rasa di Jawa Barat berbeda. Karena kan paparan mataharinya berbeda. Cahaya-cahaya yang dipantulkan berbeda. Bagaimana kemudian sebetulnya yang diinginkan oleh Al-Ghazali itu sebetulnya seperti ini. Ketika ada perbedaan antara pantulan satu dengan pantulan di tempat yang lain, bisa tidak manusia itu dengan pengetahuannya dan keilmuannya yang sekarang dengan tabel-tabel periodik itu menyamakan? Contoh, menstandarkan cahaya, menstandarkan rasa, dan itu kan nggak ada di situ. Bisa jadi ada di belakang-belakang, gitu kan. Cuman ini harusnya di kitab itu sudah di depan itu di sini ketika dibahas itu sudah ada pemaparan, dan itu ternyata dihilangkan. Wallahu a'lam. Yang saya pahami seperti itu. Ketika saya diajarkan oleh guru saya, tanda koma di mana? Nggak ada, perasaan cuman ini pengantar doang. Saya cuman seperti itu. Benar kata kiai saya. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu ada di manuskrip yang kuno kan. Ini kayak gini. Tapi ketika dibahas, rame itu dunia persilatan. Ya biarkanlah, seolah-olah antara kitab Miskat dengan dunia energi ataupun dunia fisika seolah-olah tidak berkaitan, padahal sangat berkaitan. Nah, itu pengantar saja ya. Biar teman-teman teh, masa sih masih juga ngomong kayak gitu. Jangan nanya dalilnya dulu, cari referensinya dulu sampai ketemu. Oke. Sampai di sini kan? Difahami? Ada pertanyaan di salah satu pikiran teman-teman. Lalu kalau api itu salah satu cahaya, bagian dari cahaya, api itu buat apa di dalam tubuh manusia? Kalau bahasa saya ke Kak Iman, kira-kira nanti di surga ada api nggak?
Kalau enggak ada, wah itu Hasim yang ngerokok, Khalil ngerokok, gimana ini ngerokoknya gitu. Mau pakai petirnya Zeus ya? Susah gitu ya. Makanya yuk, karena teman-teman tuh di wilayah NBT belajar lebih dalam, lebih detail, apa saja yang ada dalam diri. Tabel periodik hanya mengistilahkan nama-nama dengan istilah yang berbeda, padahal kalau di Islam ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu 99 nama. Di sini diganti dengan tabel periodik. Nah, pertanyaan saya, terus Pak itu kok ada, saya nanya ke teman-teman ya, tabel periodik sekarang yang ditemukan terakhir itu 118 Pak, sedangkan Asmaul Husna 99. Dan selalu yang dijadikan pertanyaan oleh kalangan santri-santri, asma ke-100 apa? Terus kemudian pertanyaan saya ke teman-teman, kalau kemudian Allah itu cuma dibatasi asmanya 99 saja, berarti Allah juga bukan maha dong. Kira-kira ada asma yang lain? Ini mah keluar dari miskat, tapi akan teman-teman temukan di hikam, di kitab hikam. Atau kalau misalkan nggak jelas, di kitab Futuhul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada beberapa dua baris tertulis di situ. Dan ini jadi pertanyaan besar bagi orang-orang yang peka dengan hal itu. Ini kalau kata Kang Iman, ini nggak salah tulis kah? Ini hurufnya, susunannya bener kah? Kadang-kadang Kang Iman juga kan masih mengkritisi ya. Gitu. Ini bener kah? Dan ini kan akhirnya jadi perdebatan ya. Gitu. Di teman-teman santri-santri ya, jadi bahan-bahan. Dan akhirnya akal-akalan. Gitu. Padahal itu tanda tanya yang kemudian harus di cross check. Oke, ya udah, gitu aja dulu sebentar. Mangga Kang Iman di sini mau jelasin. Saya tidak sedang dalam posisi untuk menjelaskan ya teman-teman. Demikian tadi teman-teman. Kalau teman-teman yang sering ngerokok tuh pasti bisa ngebedain ya. Ngerokok, jangankan membedakan antara di Jawa Barat sama Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Kayak di Singaparna dengan Cikalong yang pantai saja misalnya, mesti ada perbedaan rasanya. Biasanya enak kalau sampun namanya misalnya atau jarum coklat, tapi pas dibawa ke pantai nggak enak. Itu salah satu contoh kecil. Kemudian soal api itu di Dakiko yang kemarin, kalau tidak salah yang mengatakan menyampaikan juga soal api. Yang kemarin dibahas soal api ilahi. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Lanjut coba. Sudah bisa difahami ya alurnya teman-teman. Ternyata dari satu sumber yang satu, dari satu matahari, satu cahaya saja, ternyata hasilnya menjadi berbeda-beda, tidak bisa disamakan padahal sumbernya satu. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu qad in kasyafa li arbabil basair, bahwa
bagi para pemilik mata batin itu sudah tersingkap, sudah tersibak, sudah terbuka. Annal anwar al malakutiyata, bahwa cahaya-cahaya malakut innama wujidat ala tartibi kadzalika, bahwa cahaya-cahaya malakut juga sama memiliki tingkatan-tingkatan seperti tadi dijelaskan. Wa annal muqarraba wa al aqrabu ila an-nuril aqsa, bahwa sanya yang didekatkan, sesuatu yang diposisikan, diperankan di tempat yang paling dekat adalah yang paling dekat kepada cahaya yang pusatnya, cahaya yang paling ujung. Fala yab'adu, maka tidak mustahil antakuna rutbatu Israfila fauqa rutbati Jibril, bahwa kedudukan malak Israfil itu berada di atas derajatnya malak Jibril. Mau dijelasin dulu atau dilanjutin? Lanjut. Wa anna fihim, dan bahwa di kalangan para malaikat pun al aqrabu, yang paling dekat liqurbi darajatihi min hadratir rububiyyati, itu karena kedekatan tingkatannya kepada haribaan rububiyah, ketuhanan. Allati hiya, yang Allah itu, hadratul rububiyah itu manba'ul anwari kulliha, adalah sumber dari cahaya, sumber dari semua cahaya. Wa anna fihim, dan bahwa di kalangan malaikat itu al adna, ada yang kedudukannya lebih rendah. Wa bainahuma darajatun tasta'si alal ihsa'i, dan di antara kedua derajat yang tadi, yang paling atas dan yang paling bawah, itu ada tingkatan-tingkatan yang lain yang tidak bisa dihitung, yang tidak terhitung jumlahnya, banyak tingkatan-tingkatannya. Wa innamal ma'lum, dan yang diketahui itu kasratuhum wa tartibuhum fi maqamatihim wa sufufihim, banyaknya tingkatannya fi maqamatihim wa sufufihim, dalam kedudukan dan barisan-barisan mereka malaikat. Wa annahum, dan bahwa mereka itu kama wasofu, sebagaimana mereka sendiri mensifati bihi, dengan perbedaan yang tadi itu, anfusahum, terhadap diri mereka. Makanya qalu, malaikat itu berkata, wa inna lanahnu as-safuna wa innahu lanahnu al-musabbihuna, sesungguhnya kamilah yang as-safuna, yang berbaris. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lanahnu, kamilah al-musabbihun, orang-orang kalangan-kalangan yang bertasbih. Ini apa ya sambungannya dengan tasbih? Itu teman-teman, dengan kemurnian. Tasbih itu murni ya, suci murni. Itu di paragraf ini bahwa di alam malakut juga tingkatan-tingkatannya banyak, ada yang di atas, ada yang di bawah, tergantung pada kedekatannya dengan rububiyah, dengan Allah sebagai sumber yang paling utama dari cahaya itu. Kemudian ada
statement tadi falayam adu, tidak mustahil. Ini berarti beliau juga tidak sedang menjelaskan bahwa malak Israfil itu lebih atas daripada malak Jibril, tetapi beliau menyatakan bahwa tidak mustahil bahwa Israfil itu kedudukannya di atas Jibril, karena yang menentukan kedekatan itu adalah yang menentukan rutbah atau posisi itu adalah tergantung pada positioning cahayanya itu sendiri, kedekatan dengan sumbernya. Kalau lebih dekat kepada sumber berarti dialah yang mendekati posisi yang paling tinggi, kira-kira seperti itu. Karena ada yang atas, ada yang bawah, dan ada yang di tengah. Yang di tengah itu yang lebih banyak lagi tingkatan-tingkatan. Demikian teman-teman. Mengapa itu? Sebelum saya lanjut nih teman-teman, saya nanya, malaikat Israfil teh masih ingat? Ada berapa sayap? Lebih besar dari malaikat Jibril kan? Ya. Terus kenapa kemudian malaikat Israfil itu disegani atau di sebagian itu dengan Israfil? Itu pertanyaan saya, silakan dijawab, cari browsing. Kedua, kenapa ketika ngebahas cahaya ini dikaitkan dengan malaikat? Seolah-olah ini terpenggal. Ya, harusnya kan keterangannya itu banyak di bawah, kemudian dikaitkan. Kalau kita mengkritisi ya sebagai orang awam. Tapi kan kita bukan berarti kemudian kita mengkritisi kitab Miskat ini nggak lengkap, enggak. Ini hanya ulah saja, ulahnya ya. Ya. Ada berapa banyak malaikat? Banyak, nggak terhitung. Nah, bagi anak-anak, ketika kita menjelasin ke anak-anak sekarang, apakah itu diterima? Banyak, tak terhingga. Keterima di otak? Enggak. Nah, ini yang kemudian harus di cross check, penggalian. Tapi kita tidak kemudian suudon ke Al-Ghazali ya, ataupun penerbit, oke? Gitu. Yang kita cross check adalah satu, berarti karena ketidaktahuan kita itu banyak tentang malaikat, maka akhirnya kita itu nggak bisa jawab apa-apa. Bahkan yang diajarkan dari kecil pun kita hanya paham tentang malaikat saksia saja ya, yang kemudian teman-teman hafal dengan 10 malaikat ya. Nah, padahal banyak ya lapisan-lapisan. Apakah di alam Jabarut saja sampai batasan malaikat itu berada? Di alam laut ada nggak? Dan ada sebagian kitab itu yang ngomong di atas laut ada nggak yang namanya hahut? Perbedaan antara ulama satu dengan ulama lain nggak ada, gitu, misal gitu ya. Terus kira-kira di bumi ada banyak para malaikat nggak? Kalau kemudian tidak ada, kira-kira seperti apa? Terus apa kemudian, pertanyaan saya lagi, ketika cahaya ini menerangi malaikat, apa yang terjadi? Oke. Makanya ada yang namanya juga particle angel gitu loh. Ilmuwan menemukan ada yang namanya particle angel. Dan ini kemudian dinaikkan, di-upgrade apa? Gara-gara ngerokok? Enggak. Oh.
belum selesai. Kalau kayak gini masih jalan. Masih jalan Pak. Masih. Hanya konfirmasi aja. Hanya konfirmasi. Lalu kemudian ini diangkat seolah-olah nilainya itu dikatrol. Oke. Kemudian inilah yang disebut sebagai partikel boron kalau dalam keilmuan fisika atau kimia. Bukan boson. Boson itu partikel ilahi. Oke. Dibagi banyak sekali. Ada boron X, boron Y, boron Z dan lain sebagainya. Nah, tidak ada yang namanya Allah itu berbuat iseng dengan menciptakan malaikat. Ketika kemudian cahaya pun menyinari malaikat dan kemudian kita anggaplah ada malaikat di depan. Sinar ini menembus melewati dia dan masuk ke kita. Kita mendapatkan apa? Banyak sekali kemudian nanti manfaat-manfaat yang lain. Makanya kenapa kita selalu dalam tawasulan itu menyebutkan ya beberapa malaikat-malaikat yang kita kenal. Assalamualaikum ya Sayyidina Jibril, atau ada yang ngomong Assalamualaikum ya Malak Jibril, terserah. Apapun dengan racikannya para guru-guru itu, ini hanya untuk satu. Ternyata ada yang namanya sinar-sinar, bahasanya itu sinar blazing. Apa blazing kalau ini? Rahmat. Nah, seolah-olah ada rahmat. Bukan rahmat hajilat itu saja. Rahmat. Rahmat yang benar-benar ini itu menembus sampai di tulang belakang. Nah, penjelasan ini ada di kitabnya Ibnu Ruman di Afasinologi. Jadi ketika kemudian seseorang ketika selesai melakukan salat kepada siapapun, maka cahaya itu akan menembus di salah satu ruas tulang belakang kita. Dan bukan pisau. Bukan harus dipresisikan kayak kaca gitu. Enggak. Tapi dimanapun seseorang, misalkan guru Anda aja nggak usah ngomong malaikat, guru, orang tua, ketika kita mengucapkan salam dan dia menimpali Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, itu seolah-olah menembus di salah satu bagian ruas. Nah, yang kemarin kemudian saya ajarkan ke teman-teman, ada 33 ruang di tulang belakang itu yang menyimpan ruang-ruang kasar. Dan itu juga menyimpan cahaya-cahaya, inti-inti cahaya. Bukan berarti inti cahaya di dalam tubuh kita ada 33, enggak. Lebih banyak kok. Kita hanya membahas tentang garis ini. Karena dari ngomongin pantulan-pantulan cahaya, langsung nyebrang ke malaikat. Kalau saya sebagai anak yang nggak ngerti apa-apa nih misalkan, apa hubungannya malaikat? Hubungannya malaikat dengan ini, gitu. Oke ya? Nah, gitu. Nah, makanya pentingnya penataan dalam dunia tawasul itu salah satunya adalah oke, saya tahu engkau itu langsung, enggak, saya enggak perlu malaikat, saya langsung aja ke Rasulullah gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu, selesai ya. Seolah-olah clear. Tapi siapa yang menutup? Alif. Alif itu kemudian dalam afesinologi itu alif itu dimasukkan ke dalam kaidah tulang sumsum. Sumsummu kotor, tulang ekormu kotor, maka yang terjadi cahaya-cahaya itu dari bawah tidak akan bisa mantul ke atas. Makanya di beberapa tarekat ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah itu harus sampai nembus bawah kan, tulang ekor tak. Ada getaran, ada kelistrikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mancar lagi ke atas.
berarti itu kan melewati banyak ruang. Nah, kalau ruang-ruang ini itu tidak pernah diasah satu persatu frekuensinya, yang terjadi apa? Ada satu ruang kasaf di tulang belakang, namanya ruang faith ya, iman dan keyakinan, iman atau keyakinan. 21. Ruang ke-21, 31. 31. Nah, kalau itu tidak dipantulkan, terus kamu mengimani siapa? Mengimani nggak ada yang gaib. Kayaknya nggak ada, zaman sekarang kan udah canggih kayak Indomaret ya. Gitu. Mengimani adanya malaikat? Iya, seolah-olah iya. Tapi pertanyaan saya, udah ketemu sama malaikat? Belum, Mbak. Kira-kira ruangan itu tuh kosong atau apa? Maka kalau di Jawa ada namanya ruang itu semakin suwung. Suwung itu bukan berarti kosong, tapi dari semua belief system kita yang sudah ditanam oleh banyak orang, ini kan akhirnya penuh, tapi ruangan ini nggak ketata, kotor semuanya. Dibongkar lagi. Berarti kira-kira kamu mau memiliki keyakinan apa? Keyakinan inilah yang kemudian harus kemudian kita tata. Semakin kita mengimani ini, maka itu masuk. Ada ruangan yang lain yang teman-teman lagi pahami, dan karena saya dulu nggak menjelaskan secara detail, saya pengen itu nanti ketika waktu evaluasi teman-teman memahami itu, menjelaskan ke saya apa maksudnya ini. Ada ruang namanya persamaan ya, ruang yang namanya discrimination. Diskriminasi apa maksudnya? Ruang persamaan kayak gimana? Persamaan tuh berarti belum tentu sama kan? Di situ ketika kemudian kita itu menganggap bahwasanya Assalamualaikum ya Rasulullah, sebagian ulama-ulama yang was kita mengatakan bahwasanya cahaya Rasulullah atau bahkan Rasulullah sendiri hadir gitu ya. Oke. Kalau kemudian yang 1 detik itu di jam sekarang, misalkan jam 10:01, yang memberikan salam ke Rasulullah itu ada 1 juta orang. Kira-kira yang hadir itu Rasulullah ya? Ini pemahaman awam. Saya nggak ngejelasin dimensional yang lebih tinggi. Kalau dipahami dengan dimensional yang lebih tinggi, dimensi yang lebih tinggi, kejawab. Saya cuma pengen ngajak teman-teman. Jam 10:01 itu, ini energi saja atau Rasulullah? Maka itu muncul, engkau tidak bisa jawab atau engkau sudah bisa jawab, itu akan menghasilkan yang namanya cahaya masuk ke ruang persamaan. Gitu. Berarti yakin nggak yakin, ketika engkau itu meyakini kata gurumu, walaupun engkau itu nggak memiliki keilmuan yang penuh ya. Iya ya, misalkan kalau saya bolak-balik pertanyaan kayak gitu, Anda kan ya, terus gimana itu jawabnya, gitu kan ya. Oke. Itu tetap masuk kok cahaya. Oke. Jangan berpikir kemudian cahaya itu langsung dari atas wes langsung. Anda butuh tongkat. Tongkatnya salah satunya akhirnya Allah membuatkan yang namanya malaikat untuk kebantu kita. Oke. Itu baru tongkat. Terus ada tempat lagi yang namanya latifah.
latifah dalam tubuh kita banyak, ada 124.000. Tapi akhirnya yang dibahas di beberapa torekot itu cuman beberapa ya. Latifah-latifah yang ada di sini, di sini, di sini, udah dikit banget. Gitu. Padahal latifah itu apa sih sebetulnya? Latifah itu ruang cahaya, masuknya cahaya. Kalau dengan bahasa awamnya adalah kehendak, tekad, warisan. Oke. Ketika engkau itu bertawasul ke Nabi Idris, maka yang terjadi latifah di daerah rambut ini akan mulai mengeksplor semuanya. Di rambut ada yang namanya unsur logam. Unsur logam itu apa di situ? Di tabel periodik. Maka cahaya, ketika cahaya bertemu dengan unsur logam, biologam yang ada di rambut, itu jadi asma apa? Gitu kan? Nah ini kan makin dalam nih kita teh ketemuan. Belum. Ya sambil nunggu. Jadi kadang-kadang tabel yang saya kasih ke teman-teman jadi pajangan ya, pajangan rumus di WA ya, gitu. Nggak pernah diotak-atik, kecuali emang dengan case-case seperti ini. Makanya kalau kemudian baca miskat, nggak akan selesai dalam waktu setahun. Kalau dibolak-balik loh ya, ketemu. Logam itu banyak banget. Senyawa logam ada berapa macam, berapa jenis. Gitu. Nah, ini baru pengantar malaikat tadi ya. Gitu. Belum nanti kemudian kita ke malakut. Nggak usah dibahas yang itu. Seolah-olah nantinya ada banyak sekali dimensi-dimensi yang harus dipecahkan di situ. Nah, nanti kalau kemudian kita itu paham tentang latifah-latifah, berarti kita akan mulai paham tentang kehendak atau tekad warisan keilmuan. Bahkan ada sebagian orang itu yang bisa mewarisi memori. Ya, dari penjaga latifah. Latifah Idris di mana? Latifah Sulaiman di mana? Latifah Adam di mana? Latifah Muhammad di mana? Nah, Latifah Isa di mana? Latifah Daud di mana gitu? Ketika kita sering bertawasul itu, biasanya kalau ditambahkan kesadaran, maka yang terjadi kita akan memahami yang namanya unsur-unsur yang terkandung dalam latifah itu. Nggak ketemu kan? Belum, Pak. Waduh, hebat. Di browsing aja. Seng. Unsur logam, salah satunya apa? Seng. Tembaga. Oke. Hah? Ada apa? Tembaga apa tembaga? Kalau tembaga al-adlu, Al-adlu. Apa artinya al-adlu? yang maha adil. Yang maha adil. Kebutuhan ketika kemudian kita itu taruh nih tembaga di dalam tubuh kita, atau kita menyerap tembaga lebih banyak nih dengan cara energi atau apa, tanpa sadar kita belajar tentang Allah Maha Adil. Kadang-kadang dalam tubuh kita masih ada yang kekurangan ini, ada yang kekurangan darah ya, ada yang kelebihan darah gitu, ada yang nggak punya pantat, ada yang punya pantat gitu ya. Ada yang gitu. Adil kah? Adil katanya gitu. Terus kenapa? Katanya Allah bikin ini sempurna. Berarti ada desain yang kemudian ini itu bukan dari Allah yang mencacatkan, tapi kita dikasih kekurangan darah.
Oke. Kira-kira untuk menaikkan darah pakai apa? Zat besi atau apa? Kira-kira di unsur kalsium itu untuk apa? Bingung juga ya. Ini cuma pertanyaan-pertanyaan saja. Nanti dijawabnya di rumah kalau ingat. Gitu. Nah, al-adlu tadi itu Allah Maha Adil. Unsurnya dari tembaga. Makanannya apa? Apel, terus jeruk lemon, madu, labu, madu, sayur-sayuran, sayur apa? sayur hijau, Sayur apa itu? Lotus kali? Bukan. Selada. Selada. Ketika diberikan, kita membuat ulah nih, kurang darah. Ketika diberikan, kita membuat ulah nih, kurang darah. Kurang ini, kurang zat besi, kurang apa gitu ya. Ya, menaruh ya. Di malam Jumat kapan yang saya ngomong bahwasanya sesuatu yang seolah-olah di sini itu remeh, buah-buah yang seolah itu apel, cecenet gitu, nam-nam, ini. Tapi di Malakut satu pohon biasanya cuma menghasilkan 3, mentok 7, anggaplah seperti itu. Dan itu diperebutkan. Oke. Makanya karan cahaya yang paling banyak sekali malaikat, ada banyak sekali wali, ada banyak sekali. Kira-kira ada nggak nabi yang diutusnya itu di Malakut? Atau di Jabar? Nggak ada ya? Gitu. Semuanya kan turun ke bumi ya. Maka itu menghasilkan jejak warisan di situ, menghasilkan jejak cahaya sampai kapan? Gitu. Walaupun seolah-olah di penjelasan di situ Malakut, wow. Tapi ini unsurnya bukan lagi unsur di sana, itu bukan unsur tubuh, bukan unsur padat. Tapi bahasanya adalah tubuh kosmik. Tubuh kosmik. Jadi rohani itu dimasukkan ke dalam tubuh kosmik. Kalau rohani saja tidak dimasukkan ke dalam tubuh kosmik, Malakut nggak bisa padat. Inti kayak Casper nanti. Gitu. Ada buku nih di alam Malakut, pengajian ini. Kok nggak bisa saya? Nggak bisa. Ya karena emang nggak ada unsur kosmiknya. Nah, bahasa dalam secara awam, dalam perjalanan kita sebagai manusia adalah mengumpulkan, memadatkan semua cahaya yang sudah dipendarkan oleh Allah melalui banyak partikel yang sudah tersimpan di dalam semua elemen bumi, salah satunya buah, susu, air, dan makanan-makanan. Jadi seolah-olah kita itu ngunduh ya. Hanya permasalahannya yang bikin tidak seimbang apa nih? Ya, ente makannya tiap hari itu aja, nggak sesuai usia. Makanan yang sesuai tabel periodik plus asma. Bisa dikasih bocoran, ya ora iso. Dikasih itu nanti Anda malah bingung. Karena ada banyak sekali rumus. Makanya kenapa pembahasan miskat dan hikam ini versi NPT, bukan versi pesantren.
Oke, terus gitu. Oke, terus dipaksa ke Kang Imam. Dan pemesanan ini sudah selesai di dakikohnya, teman-teman. udah selesai, Pak. Jadi untuk malam ini cukup sekian ya teman-teman, ngaji miskatnya. Yang jelas bahwa teman-teman NPT mungkin diingatkan di NPT 1 itu kita diawali dengan sebuah pertanyaan bahwa yakin bahwa kita ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Faktanya adalah bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak hal yang masih perlu kita gali dan temukan di dalam diri. Jangan dulu bicara soal malakut di alam yang syahadah, alam yang nyata ini saja. Ini faktanya, nyatanya banyak hal yang belum kita temukan dan masih perlu banyak kita gali, teman-teman. Saya pikir nggak ada. Kalau di hikam itu kita diingatkan al-kaunu kulluhu dzulmatun. Yang ada ini atau yang nampak-nampak ini sesungguhnya semuanya adalah kegelapan. Maka itulah kenapa kemudian kita membahas tentang cahaya. Dalam cahaya itu juga kita ternyata banyak juga layer-layer pembahasannya. Tidak serta-merta ketika disebutkan nur. Kalau dulu Pak Ijo nanyanya, nur itu cahaya itu seperti apa? Ternyata ketika sampai di sini saja, di fase sini saja, pengetahuan dan ilmu tentang cahaya kita juga masih banyak perlu diberesi dan ditata kembali. Rasa-rasanya kita sudah mengerti dan memahami atau bahkan mungkin mengetahui cahaya, ternyata baru, kalau di Sunda itu baru rarasaan apa cahaya, rasa-rasanya sudah tahu cahaya, oh ternyata belum tahu, ternyata sudah banyak hal yang perlu kita temukan. Dan pengajian kita lagi-lagi diingatkan bahwa ini baru putaran pertama, teman-teman, sama halnya seperti hikam juga. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Jo, ada banyak hal juga yang tidak dibuka di malam ini karena targeting kita juga bukan untuk sekedar mengumpulkan pengetahuan ya. Nyatanya pengetahuan yang disampaikan juga banyak yang kita lewati dan tidak dibaca ulang kan. Begitu teman-teman. Lagi-lagi ditanya soal ke tabel periodik, banyak yang lupa lagi dan banyak hal. Apalagi kalau ditambah lebih banyak lagi, itu padahal judulnya sudah tidak mengumpulkan pengetahuan. Yang ada saja yang mungkin kadang-kadang kita menganggap itu hal yang remeh, tapi ternyata juga masih banyak yang kita lewati. Nah, mau dijelasin kenapa kok kita tuh kayak seolah-olah susah untuk menambah keilmuan. Tinggal emang nggak? Coba buka ruang kasab, ada ruangan pengetahuan, ruangan ilmu. Di nomor berapa? Ruang 23 kan? Ruang 23 apa? Knowledge. Di ruang 23, jadi kalau sistem komputer itu di tulang belakang itu sebagai root. Root itu akar. Memang ruang kuantum, ruang dan waktu ada di sini, di dalam tiang. Oke. Tapi yang memproses awal dasar untuk memilah-milah, memfolderkan bahasanya, partisi Pak, jangan sepuh-sepuh nggak bingung apa folder juga memilah, mengkelaskan rak Kelas ya. nah, kalau di perpustakaan tuh ada rak ini, rak ini, rak ini, rak, dan itu berantakan di root system kita yang di bagian 21. 23 tentang berangkas knowledge gitu. Nah,
Karena berantakannya di situ, karena tidak dibukakan di situ, seolah-olah akhirnya kita itu susah untuk menghafal, susah untuk, padahal hafalan nggak anak, susah untuk nginget. Akhirnya dibahaslah dengan bahasa-bahasa psikologi, bahasa-bahasa kedokteran. Memori kita itu ada yang namanya STM dan LTM, short term memory, memori jangka pendek, long term memory. Memori jangka pendek dengan memori jangka panjang ini itu tidak akan bisa diangkat, dinaikkan lagi kalau kemudian dua-duanya ya. Kalau kemudian brankas yang nomor 23 itu di tulang belakang ini, ruangan 23 ini enggak kemudian dibersihin. Makanya pentingnya kita itu selalu bertawasul kepada penulis buku. Walaupun kita nggak ketemu, minimal cahayanya itu langsung tembus. Gitu kan. Kita belajar A sampai C. Ketika kita itu selalu memurnikan tawasul, ingat, zikir, tasbih dan lain sebagainya. Oke, masuk, cepat atau lambat, file ini terkirim ke sini, akhirnya membentuk ruang lagi. Rak. Memang anggaplah ruangan otak itu satu manusia itu 1 tera ya. Tapi yang lain itu seolah-olah itu cuman landasannya apa? Semua dimensi itu berbasis langit dan atas, langit dan bawah itu air. Kalau kemudian ada barang dimasukkan air, kita kan nggak tahu kedalamannya. Masuk ya. Nggak mungkin rak buku itu ditaruh di sungai ya. Nggak bisa ajak. Makanya untuk membuat ajak dari 1 tera itu ternyata kita cuman 1 keramik ini yang kemudian isinya jaraknya cuman 30 kali 30. Ya nggak mungkin sebanyak apapun pengetahuan yang kita masukkan, ya akan nguat, tidak akan nyantol di sini. Gitu kan? Gimana caranya biar kemudian ini terkeramik semuanya 1 tera? Akhirnya kapasitasnya bisa dipakai semuanya di kuantum ruang sama waktunya. Bersihin dulu root sistemnya yang ada di ruang 23 ya. Bisa dipahami. Dan nanti pun juga ada persamaan. 33 singularitasnya dengan apa? Gandengannya. Ruang 33 dengan dengan 6 33 paling puncak atas, paling bawah 10, nggak mungkin 1. Oh, Pasangannya 10 berarti membumi kan? 33 apa? Hukum asal. Hukum asal semuanya yang ada di bumi apa? Makanya belajar Miska. Asal ini dari mana? Makanya dijelasin ya montok itu. Cahaya itu terpantul dari sini, sumbernya padahal di situ. Oke, udah. Oke, kita taunya hukum asalnya cuma 1 cahaya itu. Oh gitu. Padahal kita nggak akan bisa ngomong itu 1 Allah. Terus Allah itu yang kayak gimana nih pancarannya? Karena kita tidak tahu tentang misteri itu, dibagi lagi dengan partikel-partikel. Oke? Gak paham lagi dengan partikel-partikel, masuk ke atom-atom. Atom-atom itu di mana? Lebih banyak ditemukan pada kemudian makhluk cicik, makhluk nyaring. Gitu. Udah nggak usah makhluk eling gitu. Oke. Nah, balik lagi.
Berarti kuantum ruang sama waktu bisa diperlebar, bisa. Makanya butuhnya kemudian sanad itu loh, tawasul loh. Kalau orang-orang tua dulu nggak bisa ngejelasin, cuman ngomong ya jangan sampai kacang lupa sama kulitnya, gitu aja. Padahal orang tua juga nggak pengen dihargai kok, guru juga nggak pengen dihargai. Anda juga nggak bisa bayar kalau dihargai ya, gitu toh. Berarti padahal ini cuma untuk kepentingan Anda sendiri. Apa salahnya Anda itu bersanad kepada beliau? Ketika sudah bersanad, apa salahnya Anda itu selalu ingat dengan beliau? Ketika sudah ingat, untuk menyatakan rasa rindu biasanya kan dengan Assalamualaikum atau kirim Fatihah. Itu Pak bisa dipaham. Sampai di sini. Makanya untuk memperlebar kuantum ruang dan waktu, berarti Anda harus masuk kan. 23 tadi apa? Pengetahuan. Pak, saya tuh udah pakai cara motivator ini, motivator itu, pakai cara untuk memperbaiki finansial saya. Ya nggak akan mampu. Bisa jadi nggak cocok. Bukan nggak cocok ilmunya, nggak cocok ruangannya. Ruangannya cuma 30 kali 30, berarti itu kira-kira naruh uang koin itu cuma berapa ratus rupiah. Oke? Ya kalau emang pengen berangkas Abu Dance, ya. Nomor berapa ya? 21. Diperlebar. Kira-kira Anda bersanad nggak? Kan kita langsung copy paste dari YouTube ya. Terus itu penjelasannya dari kitab pokok. Bisa di cross check bahwasanya dia itu kaya, berkelimpahan. Atau ini hasil dari pemikiran filosof, gitu kan? Padahal ya ketika kita itu bersanad tidak harus plek sama melakukan hal yang sama dengan pengarang buku itu, misalkan Hikam Abu Hasan Asyadzili gitu. Walaupun Hikam pertama kali itu dicetuskan dari Abu Hasan Asyadzili, tapi yang kita pelajari kan dari Syekh Ibnu Athaillah. Oke. Apakah sama? Sudah ada 2 layer loh. Dari Hikam awal itu dicetus oleh Abu Hasan Asyadzili, kemudian diturunkan ke Abu Abbas Al-Mursi, dari Abu Abbas Al-Mursi masuk ke Syekh Ibnu Athaillah. Udah ada 2 layer. Berarti kan saliknya, ini kan pesalik nih dua-duanya, para pejalan, para pesara, beda ya. Lalu kita untuk meyakinkan bahwasanya jalan kita udah benar nih pakai Syekh Ibnu Athaillah. Berarti kita nggak usah lah langsung aja tembus ke Syekh Ibnu Athaillah, nggak usah ke Abu Abbas sama ke sebelumnya Abu Hasan Asyadzili. Padahal yang paling kaya Abu Abbas. Ya Abu Abbas apa? Syekh Abu Hasan Asyadzili, gitu kan? Ini makin mengecil kekayaannya, di sini makin mengecil kekayaannya. Oh, kita sudah mentok di Hikam aja lah, intinya pengarang Hikam aja. Yakin insya Allah manusia kan dikasih 1 gunung minta 3 gunung lagi. Tapi kembali lagi berarti
penataan Anda untuk membuat kuantum ruang dan waktu ini makin melebar. Seolah-olah dimensi kita itu kan cuma segini, gak nyampe berapa senti ya. Tapi itu bahkan berapapun istana dimasukkan, alam planet apapun dimasukkan ke otak kita, masuk. Ini bukan hanya secara ilustrasi saja, tapi ini adalah bentuk dimensional yang memang bahkan berapapun besarnya, gedenya, itu masuk. Asal satu, pondasinya sudah tanah. Sedangkan pondasi di ruang dimensi itu pasti air. Bahkan di langit pun air. Ya, katanya. kok katanya? Ya harus cek dulu. Berarti pentingnya sanad sama bersanad, dan juga kita selalu ingat dengan pengarang atau guru-guru kita sudah paham. Oke. Teman-teman baca Ilahi anta ma'sudi wa ridha matlubi. Itu siapa yang pertama kali baca? Radio Kodon. Oh gitu. Bingung kan? Yang sudah bertorikot di TKN ketika ditanya Ilahi anta ma'sudi wa ridha matlubi, saha. Makanya yuk kita sering baca tapi kita juga bingung ya gitu kan. Terus kita itu selalu doa Allahumma gitu ya, barik lana fima rozaqtana. Nggak usah semuanya Allahumma barik lana. Allahummanya sendiri ini itu dari bahasa apa? Ketika kita sudah punya kesadaran, oh Allahumma itu bukan bahasa Arab, bukan. Itu bahasa yang diadopsi ke bahasa Arab, gitu kan? Nah kira-kira yang menyebut pertama kali Allahumma siapa? Misal, kalau anda yang ahli fikir gitu loh, kayak Kang Iman, cross check tembus gitu ya. Oh ternyata Nabi Adam misal loh ya. Misal yang menyatakan itu. Iya sudah, berarti yuk sekalian kita nembus ke Latifah Adam. Kita tawasul Nabi Adam. Oke. Sampai di sini dipahami. Karena Latifah Adam itu pasti akan terhubung dengan yang namanya Latifah yang nomor 2. Walaupun abal ruh kita adalah Rasulullah ya, gitu. Tapi kita nggak akan bisa tembus ke Rasulullah. Kesadaran ruh kita kan nomor 2 kan, kesadaran ruh ya. Atau disebut kalau dalam bahasa NPT nanti itu kesadaran agung. Kita nggak akan bisa nembus itu kalau kemudian kita tidak melewati yang namanya Latifah Adam. Oke. Terus kenapa nomor 10 itu ditaruh paling bawah? Kenapa kok dikasih nomor 10 bukan sekalian 1 aja ya? Aneh kan? Gitu. Di berangkas itu tuh. Karena walaupun ini predikatnya nomor 10, urutannya nomor 10, tapi kok ternyata di bawah. Karena yang meletakkan semua, meletakkan semuanya adalah Ahmad. Ahmad Desa. Gitu. Kira-kira adanya
duluan Ahmad atau Muhammad atau Nur Muhammad, maaf, adanya Ahmad atau Nur Muhammad yang pertama kali? Cari ya, nama ruh Rasulullah Ahmad. Ahmad. Diciptain duluan itu Nur Muhammad atau Ahmad? Alam ruh dulu atau semesta? Ya? Alam ruh dulu atau semesta? Alam Ruh dulu atau semesta? alam ruh dulu atau semesta gitu. Sok atuh dijawab. Iya kalau di Saya nggak akan kasih itu jawaban, kan berupa pertanyaan. Ayo cari di kitab. Jangan main tebak ya, kalau nggak ruh ya alam ruh ya alam gitu. Yang disebut alam ruh berarti kira-kira punya pondasi, punya tempat, punya ruang. Gitu ta. Makanya kenapa akhirnya nomor 10 taruh paling bawah. Membumi. Padahal walaupun itu ditulisnya grounding, membumi. Harusnya bukan grounding ya tulisannya ya. Kalau kita lahirnya di Mars, kira-kira mermas. Memas. Gitu. Itu susah ya. memas. Nah kayak gitu kan. Oke. Nah, pondasi ini akan teman-teman temukan ketika teman-teman sudah mulai menyukai sesuatu. Apa itu sesuatu? Kembali lagi pada wilayah-wilayah teman-teman menghafalkan salah satu semua penulis-penulis dari kitab-kitab yang teman-teman baca. Di koran aja juga biasanya ada penulisnya. Jangan ada nanti ketika sudah NBD 5 sudah tidak ada lagi. Saya itu pernah baca satu kitab, Pak. Pengarangnya lupa. Ini kalimatnya kayak gini. Pengarangnya siapa, Bu? Walaupun kita sudah tidak ada butuh validasi ya. Iya. Gitu. Tapi eloknya teman-teman mengatakan pengarang ini di kitab ini. Oke. Kalau emang kemudian teman-teman tidak menyatakan ada pengarang, menurut saya Iya. gitu kan. Iya. Jadi biar nggak ambigu kata-katanya. Kalau Kang Iman kalau ngomong berarti benar-benar kayak Rasulullah. Apapun yang keluar tuh Quran. Quran gitu ya. Punya dalil. Padahal kan nggak mesti ya. Gitu. Jangan sampai kemudian terjadi kesalahan itu. Kebanyakan seseorang ketika menyerap perkataan-perkataan itu akhirnya menjadi pondasi. Nah, pondasinya ini nggak kokoh. Karena otak itu ngelihat bahwasanya kuantum ruang Anda itu sudah terpondasi semuanya, dikasihlah erat. Krek. Lama-lama karena bobotnya nggak kuat, bobotnya ketahanannya nggak kuat, ternyata apa yang teman-teman masukkan keilmuan, keyakinan itu ditaruh di rak-rak semuanya, rak-rak memori, runtuhlah itu fondasi-fondasi. Dan akhirnya karena runtuhnya, karena tidak kuat fondasi, masuk ke air lagi dalam tubuh kita. Yang terjadi apa? Seolah-olah keilmuannya dicabut. Bahkan termasuk harta. Seolah-olah tiba-tiba Allah itu kayak ngebalikin, ya Allah, saya tuh udah ngumpulin banyak, tiba-tiba Allah seolah-olah ngebalikin tangan gitu. Padahal yang bikin Anda, akhirnya yang dikambing hitamkan Allah gitu.
mulai belajar untuk kemudian move in ke dalam diri. Bagi yang teman-teman NPT 1, NPT 2, NPT 3 ini ngebahas apa sih tentang ruang-ruang, teman-teman belum sampai sana. Sekarang pahami saja yang sudah teman-teman pelajari. Satu momen nanti teman-teman akan memahami, oh ada ruang-ruang ini. Oke ya. Sampai di sini. Oke ya, temuin ya. Ahmad dulu Nur Muhammad. atau Nur Muhammad dulu. Gitu. Dan ada kok di kitab, udah gitu. Nanti kapan-kapan Kang Iman kalau udah ketemu jawabannya kasih Kang ya. Gitu. Teman-teman nggak cuma Kang Iman. Nanti saya baru bahas secara detail itu. Oke. Sudah. Karena itu menyangkut jawaban frekuensi asal. Frekuensi asal itu nomor berapa, ruang berapa? 17 kah? Atau 16 kah? Atau 15? Ada nggak? Frekuensi asal. Ada Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sistem Nur Muhammad 19. Saya makan joki-joki ya. 19 Apa itu? Nur Muhammad. Sistem Nur Muhammad. Bukan sistem Nur Muhammad, frekuensi. Bingung ya? Nggak usah dibahas. Nanti aja ketemu pas evaluasi. Harus. Bukan hukum asal itu. Beda. Hukum asal itu nomor 33. Ada, saya tulisin di situ. Frekuensi asal Allah, frekuensi asal Muhammad, frekuensi asal aku. Dan semuanya orang punya frekuensi masing-masing. Nggak mungkin kan radio Galunggung sama radio Bella Salam tertukar ya. Frekuensi Galunggung berapa? Nggak hafal. Iya nggak hafal. Gitu. Karena Anda cuman penerima manfaat, gesek aja tuning, seret gitu ya radio teh. Kalau seumpama ini sudah tidak ada analog tapi digital, Anda nyebutin, radio Bella Salam FM Tasikmalaya berapa? Kalau saya udah ini 87,6 FM, udah langsung Bella Salam gitu selesai Pak. Oke? Kita aja nggak hafal. Enak ya joki-joki ya? Nggak ada tah? Dari tulis. Ada 26. Hah? 26. 26. Apa itu? Ruang apa? Penyelarasan. Ruang penyelarasan. Makanya seseorang itu butuh dituning. Kalau teman-teman itu tidak pernah menyelaraskan diri, nggak dituning, teman-teman nggak akan tahu frekuensi yang jelas di mana. Karena teman-teman tuh nggak pernah menyelaraskan diri, akhirnya yang terjadi apa? Dulu ketika pertama kali ke Mekah, lihat Ka'bah teh nangis ya, gitu ya. 10 kali bolak-balik ke sana coba. Biasa aja, coba kotak hitam, gitu ya, black box gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ketika pertama kali kita datang, kita nyelarasin itu awal kayak gimana? Menjedah, nggak terburu-buru melakukan hal apapun, memandangi, memakai hati. Allah. Di situ disimpan dengan kesadaran. Ini frekuensi saat saya ketemu pertama kali melihat Ka'bah.
Nah, ngelihat gambar aja, ngelihat ketika di rumah akhirnya ngelihat Ka'bah, frekuensinya keluar lagi, getarannya ada. Hati tidak akan bergetar kalau kemudian penyelarasan di ruang 26 ini nggak di otak hati. Bisa paham? Makanya teman-teman, yuk dibutuhkan elixir. Ini karena emang ruangannya udah kacau, nggak diapa-apain dari dulu, dikasih sampah aja, dikasih elixir tiap hari, ya pastilah rusak. Rusak apanya? Perutnya. Aduh, mencret saya. Ya iya tiap hari ya. Aduh, cekot-cekot ulu hati saya, cekot-cekot. Cekot-cekot itu apa? Nyut-nyutan. Jantung saya, tulang ekor saya pusing tiba-tiba lengan kayak. Ya, sangat jelas lah. Gitu. Dan biasanya karena ini bukan lagi berupa detoksifikasi, tapi apa sih? Root system itu mancar karena teman-teman itu kan gerak batin selama ini. Apa yang hadir di dunia adalah hasil dari gerak batin Anda kan. Maka yang sekarang bukan lagi yang terdetoks itu Anda, tapi sekitar. Ada yang anaknya sakit-sakitan, ada yang tetangganya sakit-sakitan, ada yang binatangnya itu sampai mati. Tinggal frekuensinya di penyelarasannya. Yuk diselaraskan tuning alif. Tuningnya kayak gimana? Alif. Baca alif biasa tanpa ada penyelarasan, ya teman-teman nggak kerasa apa-apa kan? Saya kan nggak ngajarin Allah, getarkan dengan Allah. Bukan itu dulu. Gimana Anda mau bisa menggetarkan Allah kalau kamu menggetarkan di sini hati dengan Allah? Kalau alif aja Anda nggak bisa ngetarin. Gitu. Oke? Alif belum selesai keburu-buru nih. Nggak ada jeda. Ba. Yo, biasa. Oke? Ba teh mana? Ba itu apa? Tubuh fisik. Tak. Itu kalau ditumpuk, kalau dipisah. Jadi tubuh eterik atau tubuh emosi. Sa. Tubuh astral atau tubuh ruh. Jim. Jim. Saking banyaknya jadi lupa ya teman-teman teh ya. Jim itu tubuh apa? Tubuh mental. Ha. Tubuh spiritual. Kho. Tubuh kosmik. Zat. Tubuh surga, tubuh abadi. Nanti teman-teman bawain. Di surga kan tubuhnya sudah bukan tubuh ini. Nah, orang-orang zaman dulu yang sudah ini 7 tubuh itu bukan, kalau sekarang itu karena kita masih awam, ini masih bersifat kemampuan emosi, seolah-olah semuanya dari satu di sini. Kalau nanti itu memiliki tubuh masing-masing. Tubuh masing-masing dibentuk, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam. Jadi ya pasti ketika dipanggil Iman, hadir, gitu kan, getar gitu. Oke. Nah kita itu dari kecil kan diajarin alif, ba, ta, gitu ya. Tapi kok nggak getar-getar ya? Iya, saya dulu juga gitu sama gitu. Oke.
Ya. Nah kayak gitu lah. Ini mah pembahasan yang melebar ke NPT 4 ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mulai dibuka-buka lagi ya. Karena bukan hanya teman-teman harus menemukan cahaya, tapi juga ngebentuk bagian-bagian tubuh. Oke. Kalau dalam ilmu afasinologi, ilmu kedokteran Islam, semua huruf itu ada dalam tubuh. Dan bagaimana caranya huruf ini juga bisa berdiri sendiri. Karena satu huruf memiliki makna masing-masing. Oke. Terus yuk nanti kelamaan kebanyakan saya ngomongnya enggak. Habisin copy-copy. 2253 sudah selesai teman-teman untuk pembahasan malam ini. Saatnya live ini diakhiri teman-teman. Terima kasih sudah bersama-sama memberikan banyak hal untuk live ini teman-teman. Saya Iman Nurjaman pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di live berikutnya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bila anu bade tap-tap kene. Kalau sudah selesai, saya izin off teman-teman. Insyaallah kita bertemu kembali di malam Selasa ya teman-teman. Sudah. Terima kasih ke jalan malam. Bu Laksmi masih mau tap-tap layar Bu Laksmi? Bu Ami. Bu Ami. Saya sudah ya teman-teman. Hei, nyambung terus. Terima kasih teman-teman. Saya izin off. Pulang, Be.